Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi adalah istilah yang bisa mengerikan bagi sebagian orang, khususnya bagi yang belum memilikinya. Di mana mencari solusi ketika kondisi finansial Anda perlu diperbaiki. Simak penjelasan saya sampai selesai. Bondet wis umur swidak. Waktu iku Bondet lagi nanggone tabib. Dhek katene konsultasi soalnya duwe masalah BAB. Jari tabib, "Selamat siang." "Selamat siang, Pak Tabib. Ono sing iso direwangi ta?" "Ngene, Pak Tabib, aku katene konsultasi nang sampean soalnya aku duwe masalah BAB." "Walah, gampang iku. Emang keluhane apa, Mas?" "Ngene, Bib. Aku lek ngising, wah repot ambek buta terong ya. pasti rutin jam 6 isu. Loh, iku lah yo apik sih. Soalnya rutin ben isu, ben dino. Lah terus masalahnya apa, Mas?" "Ngene, Bib, masalahnya. Aku nek tangi turu, iku mesti rutin jam 8 isu." Cari tabib, "Iya, ngilang." Arek daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Itu berarti perlu didandani. Bosok bangun tidur selalu dalam keadaan gak karu-karuan. Bangunnya jam 8, sakit perutnya jam 6 pagi. Anda perlu cek kondisi fisik Anda secara rutin ya. Dan untuk itu datanglah kepada ahlinya. Sakit, datang ke dokter. AC rusak, menghubungi tukang servis. WC mampet, telepon ahli sedot WC. Problem warisan, datang ke konsultan hukum. Masalah rumah tangga bisa konseling pada konsultan pernikahan. Masalah keimanan, tanya kepada ustadz atau kiai. Cinta ditolak, dukun yang bertindak. Nggak tahu nomor teleponnya? Beli majalah klinik. Kon iki jari sapa? Bagaimana jika ada problem pengelolaan keuangan? Uang selalu habis, aset tidak pernah terbentuk, tapi sangat menginginkan memiliki kondisi keuangan yang stabil, bahkan memiliki kebebasan keuangan. Ditambah lagi ingin menyekolahkan anak pada jenjang perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Jika ingin memastikan semuanya itu terjadi, maka kuncinya adalah perencanaan keuangan Anda. Anda bisa menghubungi agen asuransi profesional yang Anda kenal baik. Asuransi? Bah, kenapa harus asuransi? Enggak. Lagian apa sih hubungannya antara asuransi dengan keinginan untuk bisa memberikan aset yang berharga buat keluarga kita? Itu yang seringkali muncul di dalam lintasan hati orang yang belum mengerti tentang kami. Asuransi adalah istilah yang bisa mengerikan bagi sebagian orang, khususnya bagi yang belum memilikinya. Saya tidak tahu secara persis sumber masalahnya. Dalam asumsi saya adalah satu, karena dia kenal agen asuransi, bukan asuransinya. Saya kira karena ada agennya, apalagi jika punya kenalan agen asuransi yang agresif untuk mengingatkan teman-temannya. Ini persis seperti urusan hutang. Sebenarnya yang membuat kita gelisah adalah bukan hutangnya, bukan nilainya, tapi karena ada yang menagih. Maka hutang identik dengan wajah sangar, wajah bajingan. Sekali terlambat bayar, apalagi lalai bayar, wah urusannya bisa ribut. Rata-rata tukang tagih hutang nggak ada yang wajahnya bersinar, seperti artis atau seorang ulama. Melihat raut wajahnya saja membawa energi negatif, apalagi kalau berteman dengan mereka. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Padi Ahmad, Joko Malis kene. Ngono, wong kanca pesok kabeh. Tapi ini berbeda dengan asuransi. Anda tidak akan pernah ditagih untuk urusan asuransi. Yang membuat orang sebel adalah karena kenapa ya agen asuransi itu datangnya berkali-kali. Jika Anda dikunjungi dokter berkali-kali untuk memeriksa kesehatan pribadi Anda, bagaimana perasaan Anda? Merasa tidak nyaman atau justru Anda merasa safe? Anda tahu
profesi dokter adalah sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan fisik. Sedangkan agen asuransi di zaman sekarang sudah dilatih secara profesional untuk mengingatkan kondisi finansial kita saat ini. Jadi sejauh pengalaman saya, agen asuransi masa kini lebih fokus untuk mengenali cara kita dalam mengelola keuangan. Bagaimana kita mengatur pos pengeluaran, menghitung berapa aset kita, termasuk hutang yang kita ingin lindungi agar ada kepastian pembayaran. Lagian menurut saya, Anda tidak perlu loh merasa takut dengan agen asuransi karena semuanya untuk kepentingan Anda sendiri. Jika Anda sebel dengan agen itu, mudah saja, tinggal Anda cari agen alternatif lainnya. Atau berhubungan dengan saya juga boleh. Omongmu kayak wong tandes Julian. Nomor 2, ini yang lebih maju. Mereka takut dan sebel ketemu agen asuransi karena sudah terlanjur mengetahui bagaimana cara yang benar di dalam mengelola risiko kehidupan. Bahwa sekaya apapun kita, itu pasti tidak bisa terhindar dari risiko kehidupan atau bisnis atau pekerjaan. Sewaktu-waktu kita bisa kehilangan sumber income kita. Kecuali kalau Anda tidak percaya bahwa apa yang Anda miliki ini bisa berpindah kepemilikan. Atau Anda tidak terlalu peduli dengan harta yang Anda miliki saat ini. Tetapi sebagai teman virtual, saya mau bertanya kepada Anda. Jika Anda dititipi uang 10 juta oleh seseorang, apakah akan Anda jaga ataukah tidak? Jika orang yang Anda kenal saja titipannya itu Anda jaga dengan baik, bagaimana Anda melihat anak, istri, orang tua, dan mertua? Apakah itu titipan dan amanah dari Tuhan untuk Anda? Atau bukan? Kayaknya bukan deh. Kayaknya dia lebih cocok jadi tetangga Anda ya. Seringkali orang keliru ditawari asuransi dipikir untuk dirinya. Bukan. Itu adalah untuk di luar diri kita, tetapi kembalinya kepada diri kita. Jadi daripada Anda merasa ngeri dengan asuransi atau ngeri dengan agen asuransi, lebih baik Anda memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang asuransi. Sehingga jika Anda mau menolak atau mau menerima, Anda melangkah itu berdasarkan pengetahuan yang benar. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan Anda pakai sabun dan gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.